Kisah ini bukan tentang pahlawan di atas panggung, tapi tentang seseorang yang semangatnya menyala, lalu perlahan dikubur oleh sejarah. Namanya Sumarsono, lahir di Kutoarjo, Jawa Tengah, tanggal 22 September 1921. Seorang pemuda biasa yang di masa muda lebih sering membawa pamflet dan idealisme ketimbang senjata. Saat Jepang kalah dan rakyat Surabaya mulai bergolak, Sumarsono tampil di barisan depan revolusi. Ia jadi komandan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, BPRI, gerakan pemuda yang berani melawan tentara Inggris dan sekutu setelah proklamasi. Ia juga aktif di siaran radio Surabaya, menyebarkan kabar perlawanan dan seruan kemerdekaan bersama Bung Tomo dan para pemuda lain. Mereka meniupkan api pertempuran 10 November 1945. Beberapa waktu setelah pertempuran besar itu, Sumarsono menulis surat kepada pemerintah pusat, kepada Presiden Soekarno sendiri. Dalam suratnya, ia mengusulkan agar tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang ribuan rakyat Surabaya yang gugur mempertahankan kemerdekaan. Surat itu dikirim pada akhir tahun 1945 dan diterima oleh pemerintah di awal 1946. Usulan itu kemudian dibahas oleh Presiden Soekarno dan Menteri Sosial saat itu, Maria Ulfah Santoso. Akhirnya, pada tanggal 10 November 1946, untuk pertama kalinya, bangsa Indonesia resmi memperingati Hari Pahlawan. Sebuah momen monumental, dan itu semua bermula dari gagasan satu pemuda Surabaya bernama Sumarsono. Tapi sejarah tak selamanya berpihak pada para penggagasnya. Sumarsono, dengan semangat kerakyatan dan pandangan sosialismenya, masuk ke ranah politik kiri. Ia bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat, FDR, sebuah kelompok sayap kiri yang menuntut pemerataan dan menentang militerisme. FDR kemudian terlibat dalam konflik besar yang dikenal sebagai Peristiwa Madiun 1948. Sumarsono kala itu berada di Surabaya, bukan di Madiun. Namun ia tetap dituduh memiliki hubungan dengan gerakan itu. Baginya, ide sosialisme bukan pemberontakan, melainkan perjuangan untuk keadilan rakyat. Tapi di mata pemerintah saat itu, semua yang berbau kiri dianggap berbahaya. Setelah peristiwa Madiun, Sumarsono ditangkap lalu sempat dilepaskan. Ia kemudian melarikan diri ke luar negeri, hidup dalam pengasingan di Tiongkok dan Eropa Timur selama puluhan tahun. Ketika Orde Lama tumbang dan Orde Baru berkuasa, ia mencoba pulang ke tanah air. Pada tahun 1970-an. Namun, yang menunggunya bukan rumah, melainkan penjara. Rezim Soeharto menuduhnya sebagai ex-PKI dan pengkhianat negara, meski tanpa bukti yang jelas. Sumarsono dipenjara bertahun-tahun sebagai tahanan politik, tanpa proses pengadilan yang adil. Ironis bukan? Orang yang mencetuskan Hari Pahlawan malah dianggap musuh oleh negaranya sendiri. Baru setelah reformasi 1998, Sumarsono mulai bicara lagi di media. Ia menulis dan bercerita tentang bagaimana sejarah bisa dibolak-balik oleh kekuasaan. Ia wafat dengan tenang pada 12 Januari 2016, dalam usia 96 tahun, tanpa penghargaan resmi dari negara. Tapi dengan keyakinan bahwa waktu akhirnya akan menulis kebenarannya sendiri.
Sumarsono pernah berkata, "Aku tidak ingin disebut pahlawan. Aku hanya ingin rakyat tak melupakan perjuangannya sendiri." Di setiap tanggal 10 November, ketika bendera merah putih berkibar setengah tiang, jiwa Sumarsono masih berjalan di jalan-jalan Surabaya, menyapa para pelajar, para pekerja, dan berbisik lembut bahwa menjadi pahlawan tak selalu tentang medali atau monumen. Kadang hanya tentang keberanian mengingat, di saat yang lain memilih melupakan. Selamat Hari Pahlawan Nasional. Setiap kisah punya makna, setiap peristiwa ada pelajaran. Sejarah bukan cuma cerita, tapi cermin kehidupan.